Kisah Abu Nawas dan telur unta. Pada suatu hari, Baginda Harun al-Rasyid merasakan sakit di seluruh anggota badannya. Tubuhnya lemas hingga Baginda tidak kuat untuk melangkah. Hingga akhirnya ia memanggil tabib untuk mengobatinya. Namun, tabib istana hingga tabib sekota Baghdad tidak bisa mengobati. Akhirnya, raja membuat sayembara. Siapa saja yang bisa mengobati penyakit Harun al-Rasyid akan diberi hadiah. Berita sayembara tersebut pun menyebar. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk ikut sayembara tersebut. Lalu Abu Nawas menuju istana untuk mencoba mengobati penyakit Baginda Raja. Kedatangan Abu Nawas untuk mengobati raja membuat sang raja heran. "Wahai Abu Nawas, mengapa kau mengikuti sayembara ini? Padahal engkau bukan tabib," tanya sang raja. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar ucapan sang raja. "Hehehe, Baginda jangan hanya melihat penampilanku saja, tapi lihatlah hasilnya nanti," jawab Abu Nawas. Lalu Abu Nawas bertanya, "Sebenarnya sakit apa yang Baginda derita?" "Aku juga tidak tahu, tetapi aku merasa bahwa rasanya seluruh tubuhku terasa sakit dan badanku panas. Aku merasa lesu," keluh Baginda. Lalu Abu Nawas meminta waktu 2 hari untuk meramu obat untuk sang raja. Abu Nawas bingung obat apa yang harus dia berikan, karena dia memang bukan tabib. Lalu dia melihat ada seekor kakek tua yang sibuk memetik kurma. Lalu dia menghampiri kakek tersebut dan mengobrol dengannya. Ternyata kakek tua tersebut sibuk memetik kurma agar dia punya kesibukan. Sebab bila tidak ada kesibukan, badan kakek tersebut malah pegal-pegal dan nyeri. Dari obrolan dengan kakek tersebut, akhirnya Abu Nawas menemukan obat untuk sang Baginda Raja. Esok harinya, Abu Nawas datang ke istana menemui Baginda Raja. Dia berkata, "Maaf Baginda, kali ini hamba belum membawa obat yang dapat Baginda minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan Baginda hanya telur unta. Baginda harus mencari telur itu sendiri. Karena jika tidak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang." Sang raja merasa sangat gembira mendengar informasi tersebut dan bersemangat untuk mencari telur unta itu. Sang raja bersama pengawalnya mencari telur unta yang dimaksud oleh Abu Nawas. Pasar-pasar di kota Baghdad raja kunjungi, namun hasilnya nihil. Para pedagang pun terheran-heran. Bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tapi tak berani mengatakan pada Baginda Raja. Sampai akhirnya ada seorang nenek tua yang menjelaskan kepada raja bahwa unta itu beranak. Mendengar penjelasan nenek tersebut, sang raja dan pengawal sontak kaget. Dan mereka tersadar kalau mereka dibohongi oleh Abu Nawas. "Benar juga, mana ada telur unta? Kan unta melahirkan bukan bertelur," kata raja, baru tersadar. Akhirnya sang raja dan pengawal pulang ke istana. Keesokan harinya, sang raja pun memanggil Abu Nawas untuk menghadapnya. Lalu Abu Nawas pun tiba. Dengan santainya, Abu Nawas bertanya, "Bagaimana Baginda Raja? Apakah sudah menemukan telur unta yang hamba anjurkan itu?" "Hai Abu Nawas, beraninya kau mempermainkanku. Engkau menyuruhku mencari telur unta, padahal unta tak bertelur," kata raja. "Anda benar Tuan," jawab Abu Nawas membenarkan. "Lantas, kenapa kau menyuruhku mencari telur unta?" "Pokoknya sekarang kamu harus dihukum," perintah raja. Tentu saja, Baginda Raja tidak akan menemukan telur unta itu. "Tapi bukankah sekarang Baginda Raja merasa lebih enakan?" tanya Abu Nawas. "Memang benar apa yang kau katakan itu. Bahkan aku semalam dapat tidur dengan pulas," jawab Baginda Raja. Akhirnya sang raja pun paham bahwa perjalanan mencari telur unta telah membuatnya bergerak.
sehingga aliran darahnya menjadi lancar. Dan akhirnya Abu Nawas mendapatkan hadiah yang dijanjikan Baginda Raja. Kisah Abu Nawas yang mau terbang. Pada suatu hari, penduduk kota dibuat gempar. Ternyata penyebabnya itu Abu Nawas mengatakan kalau dia mau terbang. Orang-orang yang tidak percaya kalau Abu Nawas bisa terbang, tapi ada juga orang yang percaya. Berita tersebut cepat sekali menyebar hingga sampai ke telinga raja, sehingga Baginda Raja Harun al-Rasyid pun penasaran. Untuk memastikan kebenaran berita itu, raja kemudian memanggil Abu Nawas. Setelah sampai di istana, raja pun bertanya pada Abu Nawas, "Apakah benar kau mau terbang, Abu?" Abu Nawas dengan lugas menjawab, "Iya benar Baginda, saya memang mau terbang." Lalu raja bertanya kembali untuk memastikan, "Kamu gak bohong?" Dan Abu Nawas menjawab, "Aku tidak berbohong Baginda. Aku mau terbang hari Jumat besok di tempat tertinggi di negeri ini, yaitu menara Masjid Baitus Salam." Lalu raja menyuruh prajurit untuk mengumumkan kepada rakyat, apabila Abu Nawas terbukti berbohong, maka ia akan dihukum gantung. Hari Jumat pun tiba. Semua warga berkumpul memenuhi halaman Masjid Baitus Salam. Mereka ingin menyaksikan Abu Nawas terbang. Lalu Abu Nawas berjalan dengan santai ke atas menara masjid. Orang-orang pun bertanya, "Benarkah Abu Nawas akan terbang?" Ada juga yang berkata, "Silakan terbang Abu Nawas, kalau kamu terbang pasti akan jatuh dan mati. Tapi kalau kamu tak terbang, kamu akan digantung." Di atas menara, Abu Nawas mengepak-ngepakkan tangannya, seperti mau terbang. Ia melakukan itu berulang kali sampai beberapa menit berlalu. Penduduk mulai jengkel karena Abu Nawas tak juga terbang. Raja juga ikut marah karena hal tersebut. "Hai Abu Nawas, kenapa kau bohongi kami?" kata Raja Harun al-Rasyid. Kemudian Abu Nawas meluruskan bahwa ia benar-benar tidak berbohong. Abu Nawas berkata, "Hamba tidak berani berbohong, Raja. Hamba memang mau terbang. Apakah kalian melihat saya mau terbang?" Lalu para penduduk menjawab, "Ya, kami melihat kamu seperti mau terbang. Namun kamu gak terbang-terbang." "Nah, benar kan? Hamba tidak berbohong. Hamba hanya mau terbang, tetapi ternyata hamba tidak bisa terbang," ucap Abu Nawas kepada raja. Mendengar hal itu, raja tidak jadi menghukum Abu Nawas karena apa yang dikatakan memang benar adanya dan tidak berbohong. Orang-orang pun menyadari bahwa inilah kecerdikan kata-kata dan perilaku Abu Nawas. Rupanya sekali lagi mereka terkecoh oleh Abu Nawas. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah jangan cepat menyimpulkan perkataan orang lain sebelum benar-benar paham. Jangan langsung ditelan, tapi renungkanlah dahulu. Kisah Abu Nawas dan botol ajaib. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istananya untuk diberi tugas. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan senyuman. "Akhir-akhir ini, aku sering merasakan perutku sakit," kata tabib istana. "Aku terkena serangan angina," kata raja. Abu Nawas sedikit keheranan. Lalu ia bertanya, "Ampun tuanku, kiranya apa yang bisa hamba lakukan untuk yang mulia?" "Tangkap dan penjarakan angin itu untukku," perintahnya. Abu Nawas diam sejenak. "Aku beri kau waktu 3 hari untuk menyelesaikan perintah ini," tambah sang raja. Abu Nawas kemudian pulang dengan membawa pekerjaan dari Raja Harun al-Rasyid. Ia masih terdiam.
Mulutnya terkunci rapat, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam kebingungan yang tak habis-habis, ia belum bisa memikirkan bagaimana cara menangkap dan membuktikan bahwa itu memang benar-benar angin. Menurutnya, hanya anginlah satu-satunya benda aneh yang tidak berwarna dan tidak bisa dilihat seperti halnya air yang masih bisa diindra. Sudah 2 hari terlewat, tapi Abu Nawas masih belum bisa mendapatkan cara untuk menangkap angin, bahkan memenjarakannya. Abu Nawas hampir putus asa dan tidak bisa tidur, karena waktu yang telah ditentukan tinggal sehari lagi. Mungkin kali ini ia akan menerima hukuman karena tidak bisa melaksanakan perintah Baginda. Ia mondar-mandir memikirkan cara. Tiba-tiba ia tersadar dan berkata kepada dirinya sendiri, "Bukankah jin itu tidak terlihat?" Ia berjingkrak dan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dan berjalan menuju istana. Kemudian menyerahkan sebuah botol kepada Baginda. "Mana angin itu, Abu Nawas?" tanya Baginda. "Ada di dalam, Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Aku tidak melihat apa-apa," kata sang raja. "Ampun tuanku, angin tidak bisa dilihat. Tetapi jika tuanku ingin tahu, tutup botol tersebut harus dibuka terlebih dahulu," jawab Abu Nawas. Lalu tutup botol itu dibuka. Raja mencium bau busuk. Dengan marah ia berkata kepada Abu Nawas, "Bau apa ini, Abu Nawas?" "Ampun tuanku, tadi hamba buang angin, lalu hamba memasukkan ke dalam botol tersebut. Karena takut angin yang hamba masukkan itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan menyumbat botol dan menutupnya," kata Abu Nawas ketakutan. Tapi raja tidak marah, karena apa yang dikatakan Abu Nawas memang masuk akal. Dan begitulah ia kembali selamat untuk kesekian kalinya. Sang raja pun memberikan hadiah karena selesai menjalankan perintah Baginda Raja. Kisah Abu Nawas merayu Tuhan. Abu Nawas terkenal sebagai seorang yang cerdas. Ia selalu bisa menemukan jawaban atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Hingga seorang murid Abu Nawas ada yang sering mengajukan macam-macam pertanyaan. Tak jarang ia juga mengomentari ucapan-ucapan Abu Nawas jika sedang memperbincangkan sesuatu. Suatu ketika ada 3 orang tamu yang bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Orang pertama mulai bertanya, "Manakah yang lebih utama, orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" "Orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil," jawab Abu Nawas. "Mengapa?" kata orang pertama. "Sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan," kata Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, orang pertama puas karena ia memang yakin begitu. Lalu orang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" "Orang yang tidak mengerjakan keduanya," jawab Abu Nawas. "Mengapa?" kata orang kedua. "Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan," kata Abu Nawas. Orang kedua pun langsung bisa mencerna jawaban Abu Nawas. Kemudian orang ketiga juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" "Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar," jawab Abu Nawas. "Mengapa?" kata orang ketiga. "Sebab
pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu, jawab Abu Nawas. Orang ketiga menerima alasan Abu Nawas. Singkatnya, ketiga orang itu pulang dengan perasaan puas. Mendengar Abu Nawas menjawab pertanyaan ketiga orang itu, salah satu muridnya bertanya, "Mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda?" Katanya penuh tanya. Manusia dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati, jawab Abu Nawas. Apakah tingkatan mata itu? Tanya murid Abu Nawas. Anak kecil yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu kecil, karena itulah yang tampak dari matanya, jawab Abu Nawas mengandaikan. Lalu, apakah tingkatan otak itu? Tanya murid Abu Nawas lagi. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu besar karena ia memiliki pengetahuan, jawab Abu Nawas. Lalu, apakah tingkatan hati itu? Tanya murid Abu Nawas lagi. Orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit, ia tetap mengatakan bintang itu kecil, walaupun ia tahu bintang itu besar, karena baginya tidak ada sesuatu apapun yang lebih besar dibandingkan dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sang murid pun mulai mengerti mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda. Kemudian si murid bertanya lagi, "Wahai guru, mungkinkah manusia bisa merayu Tuhan?" Tanya si murid. "Mungkin saja," jawab Abu Nawas dengan santai. "Bagaimana caranya?" Tanya murid Abu Nawas ingin tahu. "Dengan merayunya melalui pujian dan doa," jawab Abu Nawas. "Ajarkanlah doa itu padaku, wahai guru," pinta murid Abu Nawas dengan antusias. Doa itu adalah, "Wahai Tuhanku, aku tidak pantas menjadi penghuni surga, tetapi aku tidak akan kuat terhadap panasnya api neraka. Oleh sebab itu, terimalah tobatku serta ampunilah dosa-dosaku, karena sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pengampun dosa-dosa besar." Begitulah cerita Abu Nawas yang mengajarkan murid-muridnya cara merayu Tuhan dengan doa. Kisah Abu Nawas menjadi gila. Suatu hari, ayah Abu Nawas mengalami sakit yang sangat berat. Raja merasa khawatir jika ayah Abu Nawas meninggal. Siapa yang bisa menggantikan posisinya sebagai qadhi atau hakim? Dan kekhawatiran raja memang terjadi. Ayah Abu Nawas meninggal dunia. Kemudian, raja bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi qadhi atau penghulu untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan ayahnya. Mendengar rencana sang raja, tiba-tiba saja Abu Nawas nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman bapaknya, Abu Nawas melakukan hal-hal aneh yang tidak biasa dilakukan orang normal. Orang-orang yang melihat menjadi terheran-heran dibuatnya. Melihat Abu Nawas yang gila, Raja Harun al-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya. "Bagaimana pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai qadhi?" tanya sang raja. Lalu Perdana Menteri berkata, "Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi qadhi." Menteri-menteri yang lain juga berpendapat yang sama. "Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila, karena itu dia tidak layak menjadi qadhi." "Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari. Karena ayahnya baru saja mati. Jika tidak sembuh-sembuh, kita boleh mencari qadhi yang lain saja."
Setelah lewat 1 bulan, Abu Nawas masih dianggap gila. Akhirnya, Raja Harun al-Rasyid mengangkat orang lain menjadi Qadi atau penghulu kerajaan. Setelah mendengar tentang pengangkatan Qadi yang baru, Abu Nawas sangat bersyukur. Lalu mengapa ya Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ternyata sebabnya adalah pada suatu hari ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ayahnya memanggil Abu Nawas untuk menghadap. Dan ayahnya berkata, "Hai anakku, aku hampir mati. Coba kau cium telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas selalu menuruti perintah ayahnya. Telinga kanan berbau harum, namun telinga kiri berbau busuk. Melihat Abu Nawas kebingungan, lalu ayah Abu Nawas menceritakan apa yang terjadi. Pada suatu hari, datanglah 2 orang yang mengadu masalah padaku. Yang satu, aku dengar keluhannya, tapi yang satu tidak aku dengar karena aku tidak suka padanya. Ini resiko menjadi seorang qadi atau hakim. Jika kelak kamu menjadi hakim, kamu akan mengalaminya karena sudah pasti baginda raja akan memilihmu menjadi seorang qadi atau hakim. Jika kamu tidak suka menjadi qadi, buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak terpilih menjadi qadi atau hakim. Nah, itulah sebabnya mengapa Abu Nawas pura-pura menjadi gila. Abu Nawas tidak ingin diangkat menjadi qadi atau penghulu. Itulah kisah Abu Nawas menjadi gila. Semoga pemirsa semua terhibur. Sampai jumpa lagi di video kami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.